Nabi ditanya ketika beliau mengatakan, jika kalian melewati kebun-kebun surga, berarti kebun surga sudah ada di dunia. Kebun surga sudah ada di dunia. Puncak surganya nanti. Kalau kebun, ada taman nggak di situ? Ada bunga-bunga nggak di situ? Ada pohon-pohon nggak di situ? Ada buah-buah di situ? Ada air mengalir. Kata Nabi, jika kamu melewati kebun-kebun surga, maka teguklah, petiklah buahnya, minumlah airnya, ambillah bunganya, hiruplah harumnya. Itu maksudnya farta'au. Ya, udah sering dengar hadisnya, tapi kok maknanya baru muncul sekarang ya? Kebun itu di dalamnya lengkap, ada sungai-sungai, ada manggis, ada apel. Antum sukanya apa? Kurma, duren, ada duren. Duren itu zikir keras, dibuka dulu, keras itu ya. Kalau jatuh tuh dari atas kena lumayan. Tapi kalau dibuka, min awwalihi ila akhirihi lazzat. Kecuali dia tuh nggak suka duren. Kok ada orang nggak suka duren di dunia ya? Begitulah kira-kira orang nggak suka zikir jahat. Orang nggak suka zikir jahat itu seperempat makanan akhirat udah hilang sama dia. Sama kayak orang nggak suka makan duren. Tapi zikir jahat kebanyakan bikin mabuk. Iya, makanya beberapa orang zikir jahat mabuk dia. Hilang badannya, jatuh dia. Saya waktu kecil hampir setahun mengalami itu. Setiap zikir jahat la ilaha illallah hilang pingsan. Dulu zikir la ilaha illallah baru 3 kali pingsan. Pernah lagi sholat, Allahu Akbar, pingsan. Kata orang kepala saya kejedot, tapi saya nggak ngerasa apa-apa. Tong, kena tembok. Tapi nggak ngerasa apa-apa. Kenapa? Kepala saya sedang dibenteng oleh la ilaha illallah. Dulu Pak, masih umur 12 tahun. Antum ngapain? Maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang beramal saleh dianggap itu saleh, berleti-leti namun tidak ada contohnya. Seorang berzikir dengan menari-nari, putar-putar di masjid, dari mana dalilnya? Ya. Apakah Nabi dulu waktu di rumah, ayo Abu Bakar kita muter-muter di masjid, ayo Umar kita muter-muter di masjid? Ya, mana dalilnya? Jangan dianggap suatu tarian dianggap sebagai tarian Islam. Mengatasnamakan Islam itu butuh dalil. Kalau enggak Anda akan beratas nama Allah tanpa dalil, bahaya. Ya. Anda mengatasnamakan agama Allah tanpa dalil. Anda mengatakan tarian-tarian, kemudian loncat-loncat zikir, dari mana subhanallah? Dari mana? Ya, dari mana dalilnya? Apakah Nabi, Abu Bakar, Umar dulu zikirnya sampai loncat-loncat sambil menari-nari? Seandainya kalau Nabi zikirnya loncat-loncat menari-nari, Abu Jahal mungkin sudah ketawa-ketawa ini. Abu Jahal, terus siapa lagi? Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya. Geleng-geleng kepala. Ya. Itu biasanya la ilaha illallah. Itu cuman kalau sudah cepat itu la illallah kayak ngepir. Ya, Ustaz, perkara la ilaha illallah Ustaz. Ada saudara-saudara kita kan yang berzikirnya dengan la ilaha illallah, namun mungkin aplikasinya Allah benar atau salah, mungkin nanti bisa dijelaskan, yang sampai kepalanya bergeleng-geleng, bahkan paling mantapnya dia sampai kesurupan Ustaz. Hadirin sekalian, Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Ini Anda berzikir dan berdoa, tidak ada yang lain. Berdoalah, memintalah kamu kepada Allah tadarruan, penuh dengan merengek, minta dibelas kasihi, wa khufyan, dengan bahasa samar, dengan ucapan yang cukup kita dengar sendiri. Rasulullah juga menegaskan, sayakunu fi ummati aqwamun ya'tadduna fit tahuri wa du'a. Akan muncul di tengah umatku ini sekelompok kaum yang berlebihan dalam bersuci dan berdoa. Berlebihan dalam bersuci, ada di antara mereka sampai berkayung-kayung. Bahkan saya sering praktekkan, ini cukup untuk wudhu 1 orang, bahkan lebih.
Saya tanya kepada antum semua, air yang dipakai oleh kaum muslimin ini beli apa gratisan? Pakai listrik atau tidak? Oke. Antum ketika melihat pola wuduknya kaum muslimin, airnya banyak terbuang atau yang kepake? Masya Allah Pak, kalau di Indonesia ini ada 5 juta masjid, air yang terbuang 90%, kali jamaahnya berapa? Hampir setiap hari uang mubadzir miliaran. Masya Allah, segini bisa. Ini bersuci. Yang kedua, berdoa. Di antara yang dicontohkan oleh Imam Ibnu Taimiyah berlebihan dalam berdoa, di antaranya minta menjadi nabi. Ya Allah, angkatlah saya menjadi nabi. Tak boleh. Atau meminta dengan rincian, ya Allah, ampunilah mbah saya Parmin Bejo Ngatno Parti Poniem Ngantiem pade saya kurang disebutin. Ini tidak boleh. Bahkan doa yang diajarkan Nabi itu simpel padat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Sudah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kena semua miliaran. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat yauma yaqumul hisab. Pernah. Ya Allah, ampunilah saya, kedua orang tua saya, mukmin dan mukminah, nanti ketika hisab ditegakkan. Kena semua. Di antaranya adalah teriak-teriak. Makanya ketika saat Rasulullah safar, para sahabat yang ngikutin Rasulullah berzikir. Kalau naikkan dianjurkan membaca Allahu Akbar. Nih, ya teman-teman yang suka touring, jangan lupa adab mulia ini. Kenapa kita ketika naik membaca takbir? Karena kebiasaan orang naik itu menuju kepada tinggi. Ketahuilah, tidak ada yang tinggi besar kecuali Allah. Saat turun, subhanallah, karena di sini penuh dengan berbagai macam bahaya. Subhanallah. Ini sahabat teriak kencang, Allahu Akbar, subhanallah. Akhirnya Rasulullah peringatkan, innakum la tad'una asamman wala ba'ida walakinnakum tad'una sami'an qariba. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada Zat yang maha tuli lagi jauh, akan tetapi kamu berdoa kepada Zat yang maha dekat lagi mendengar. Makanya kaidah berdoa cukup kita mendengar diri sendiri. Nah, berdoa, berzikir dengan geleng-geleng kepala, ya, itu biasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu cuman kalau sudah cepat itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, kayak ngepir, ya. Jadi di lehernya itu ibarat kayak ada pirnya. Dan itu butuh latihan lama, ya. Kalau pertama-pertama biasanya temburan, kepek-kepek ketatap, gitu. Nah, hadirin sekalian, ini semuanya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah sholat kok. Yang mencontohkan kita sholat siapa? Imam Syafi'i? Bukan. Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari? Bukan. Atau ulama-ulama? Bukan. Dia mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Siapa? Rasulullah. Dan para sahabat ribuan melihat sholatnya Rasulullah. Wajar setelah selesai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung astaghfirullah, 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 kemudian baca zikir, selesai. Tidak ada yang lain. Makanya cara ibadah itu meniru Yahudi, sehingga disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir kenapa dikatakan Yahudi, karena mereka terbiasa kalau beribadah di tembok ratapan ini, gitu kan. Antum lihat aja, kalau nggak percaya nanti sama saya tanggal 26 pergi ke sana. Untuk mau ikut juga nggak apa-apa, ya, nggak bayar juga nggak apa-apa, kecuali pulangnya kalau nggak saya tinggal. Itu gini, di
tembok ratapan sambil pegang Yahudi. Itu makanya dari kalimat hadda yahudu, menggoyang-goyangkan kepalanya sehingga dikatakan Yahudi. Itu. Nah, dengan demikian Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali semuanya memberikan contoh sama. Sallu kama ra'aitumuni usalli.